Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku Enisa Yuliati. Kali ini aku mau bikin resep cilok dos, cilok tanpa daging sapi atau ayam yang pastinya gurih pol walaupun gak pakai campuran daging dan semacamnya. Teksturnya aku bakalan bikin kenyal, lembut, gak terlalu membal, pastinya cocok banget untuk anak-anak. Simple bikinnya, nggak ribet, bikin saat iseng-iseng juga pastinya lebih seru. Langsung aja ke cara membuatnya. Adonan cilok mau aku bumbuin pakai bawang putih, bawang merah yang dihaluskan, dan daun bawang yang nantinya aku iris kecil-kecil. Dan bumbu lainnya di sini ada garam, merica bubuk, dan kaldu sapi. Untuk bahan biangnya di sini aku pakai tepung terigu, jenis tepung terigu apa aja, dan juga air masak atau air putih sebanyak 300 ml. Selanjutnya di sini ada ebi kering sebagai penyedap adonan. Jadi ebi kering ini aku rendam dalam air hangat kurang lebih selama 10-15 menitan agar teksturnya melunak. Kalau udah melunak bakalan mudah banget halus ketika di blender. Haluskan ebi menggunakan blender bumbu atau kalau misalnya mau diulek juga boleh, tapi pastinya bakalan lebih lama ya kalau diulek. Yang penting sampai ebi ini jadi halus. Kalau udah halus ebinya itu seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita bakalan haluskan untuk bawang putih dan bawang merah. Pakai ulekan juga pastinya seru ya, karena kebetulan dikit juga ya teman-teman. Kalau kalian gak mau capek boleh di blender tentunya. Yang penting bawang putih dan bawang merahnya wajib halus karena mau kita campur ke dalam adonan. Kalau pakai chopper atau dicincang kurang pas ya teman-teman, karena bumbunya nanti bakalan kurang berasa. Kalau bumbunya udah halus gini, selanjutnya kita siapkan wajan dengan didihkan air terlebih dahulu sebelum memasukkan bahan-bahan biang yang lainnya. Kalau udah, di sini pertama kita masukkan bawang daun iris. Untuk selanjutnya sekarang kita masukkan ebi halus yang udah kita blender tadi, bawang putih dan bawang merah halus yang juga udah kita ulek tadi. Selanjutnya juga ada garam, merica bubuk, kaldu bubuk. Campur dan didihkan bahan biang sampai larut semua dan bawang daun juga udah mulai layu. Didihkan semua bahan biang, kalau udah tercium bau wangi dari bumbunya, selanjutnya kita masukkan tepung terigu. Masukkan semua tepung terigu tanpa sisa dan kita aduk sampai menggumpal membentuk bubur. Gunakan api sedang cenderung kecil. Aduk bahan biang hanya sampai berbentuk tekstur menyerupai bubur aja. Usahakan saat kita membuat adonan biang sambil lalu ditekan-tekan atau dipenyet-penyet agar tidak ada tepung yang menggerindil, atau setidaknya mengurangi bahan biang agar tidak ada yang menggerindil. Sambil lalu membuat bahan biang, kompor sebelah udah mulai aku nyalain, udah aku didihkan air juga untuk merebus ciloknya. Tambahan cilok lainnya di sini ada 150 gram tepung tapioka atau tepung aci, 1 butir telur ayam sebagai pelembut agar cilok gak keras nanti saat udah dingin. Sekarang kita siapkan wadah bersih, tambahkan dengan tepung tapioka. Saat masih dalam keadaan hangat-hangat, kita tambahkan juga tepung tapioka dengan bahan biang. Tambahkan bahan biang masih dalam keadaan hangat-hangat, hati-hati kalau misalnya bahan biangnya masih dalam keadaan panas. Selanjutnya tambahkan pula 1 butir telur ayam utuh, uleni sampai tercampur semua bahan, mulai dari tepung tapioka, telur, juga bahan biang sampai tercampur semua menjadi rata. Di saat kalian nanti menguleni adonan cilok, gak aku saranin kalian menggunakan sarung tangan berbahan plastik seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian mau pakai sarung tangan, lebih baik menggunakan sarung tangan atau hand glove berbahan latex atau bahan karet. Karena lebih baik menurut aku, kalian gak usah pakai sarung tangan, cukup cuci bersih kedua tangan, insya Allah bakalan aman-aman aja ya teman-teman. Karena kalau pakai sarung tangan berbahan plastik kayak gini jadinya susah untuk menguleni, jatuhnya makan waktu sih ini ya teman-teman. Kalau semua bahan adonannya sudah mulai tercampur rata kayak gini, tekstur adonannya masih sedikit lembek, langsung aja kita cetak menggunakan sendok yang sebelumnya airnya ini udah aku didihkan juga pakai api paling kecil. Usahakan jangan pakai api besar karena aku nggak mau airnya terlalu mendidih atau blebeb-blebeb, cukup stabil panas beruap kayak gini. Ambil adonan secukupnya aja dengan menggunakan tangan kanan sambil ditekan-tekan menggunakan jari antara jempol dan telunjuk. Usahakan berbentuk bulat. Kalau udah mulai berbentuk bulat, ambil adonan dengan sendok menggunakan tangan satunya lagi. Nah, sesekali kita celupkan sendok ke dalam air. Ini airnya hangat-hangat aja ya teman-teman. Celupkan sendok ke dalam air hangat sebelum kita mengambil adonan ciloknya. Nah, sekarang kita cetak semua adonan sampai selesai. Sebenarnya mencetak adonan cilok atau bakso cukup seru ya teman-teman. Menurut aku nagihin, apalagi bentuknya lumayan bagus, nggak mencong-mencong, walaupun jadinya
hasilnya nggak bulat sempurna. Tapi menurut aku bentuknya udah lumayan bagus. Kalau kalian masih baru belajar bikin cilok atau bakso, sekarang ada sendok khusus mencetak adonan cilok atau bakso. Tapi menurut aku gini aja udah lumayan bagus sih. Kalau udah selesai semua dicetak, sekarang kita besarkan api, pakai api sedang, dan kita rebus semua cilok-cilok ini sampai mateng, sampai ngambang ke atas, atau ciloknya udah mulai naik ke permukaan, itu tandanya cilok kita udah mulai mateng. Kalau cilok udah mulai naik ke permukaan, bisa kita ambil salah satunya, kita belah dan kita cek apakah udah matang apa belum bagian dalamnya. Nah, sambil lalu menunggu, kita bikin saus cocolannya dulu ya teman-teman. Ada kacang tanah goreng, saus tomat, bawang daun dan bawang putih, garam, gula, penyedap, dan untuk bawang putih juga bawang daun mau aku iris-iris dulu dan nantinya aku goreng sampai garing. Panaskan wajan dan minyak masak secukupnya aja, goreng bawang putih dan bawang daun iris sampai garing, kira-kira sampai sedikit kuning kecoklatan. Goreng bawang pakai api paling kecil, takut gosong ya teman-teman, karena aku mau bawang-bawangnya ini digoreng sampai benar-benar garing agar keluar bau wangi dari kedua bawang tersebut. Sekarang kita siapkan blender atau chopper, masukkan kacang tanah goreng, cabai rawit juga jangan lupa. Untuk cabai rawitnya bisa kita sesuaikan. Tambahkan juga bawang goreng yang digoreng sampai garing tadi, tambahkan juga garam, gula, penyedap. Dan kita beri sedikit air dan kita haluskan, tapi jangan terlalu halus agar tekstur dari kacangnya masih terasa. Masih dengan wajan yang sama, kita tumis kembali kacang halus dengan sedikit ditambahkan air agar bumbu kacangnya tidak terlalu kental. Sekarang kita masukkan saus tomat, masak sedikit menyusut sampai mendidih. Kita aduk bahan saus, bisa kita cek rasa manis, gurih, asinnya, bisa kita sesuaikan dengan selera masing-masing. Dan untuk kekentalan bahan saus cocolan ini juga bisa disesuaikan. Kalau kalian sukanya sedikit encer, airnya bisa ditambahkan. Tentunya untuk garam, penyedap, dan gula juga ditambahkan. Kalau aku sukanya yang sedang-sedang aja, nggak terlalu encer, juga nggak terlalu kental. Nah, kalau saus punya aku jadinya seperti ini ya teman-teman, kekentalannya itu sedengan aja. Kalau ciloknya udah mulai naik ke permukaan, bisa kita tes. Caranya itu dengan ambil salah satu cilok dan kita belah untuk memastikan bagian dalamnya udah benar-benar mateng. Kalau dirasa udah ciloknya benar-benar mateng, kita angkat dan kita tiriskan ciloknya. Caranya ambil wadah penyaring seperti ini agar air rebusannya turun. Hati-hati panas ya teman-teman. Karena ini masih benar-benar panas, bisa kita siram menggunakan air dingin. Tujuannya juga agar cilok tidak lengket satu sama lain, bisa kita siram dengan air dingin seperti ini. Dan karena ciloknya ini udah mateng, kayak gini aja udah bisa kita sajikan. Tetapi kalau kalian pengen effortnya itu kayak abang-abang cilok, kalian bisa ambil pengukusan. Kita bisa kukus sebentar aja untuk cilok-ciloknya ini. Kita kukus ciloknya ini bentar aja, hanya untuk menghangatkan aja ya teman-teman. Tuh, setelah disiram dengan air dingin, ciloknya ini dia misah-misah ya. Jadi cukup disiram pakai air dingin aja, nggak usah ditambahkan minyak masak lagi ya teman-teman. Kalau udah disajikan, jadinya itu seperti ini. Disajikan pas masih hangat-hangat dengan sambal cocolan. Juga untuk sambal cocolannya ini bisa kita tambahkan kecap. Kalau kalian suka manis, dimakan gini aja enak banget ya teman-teman, gurih banget. Tekstur dari ciloknya juga kenyal, lembut, sedikit membal, nggak keras. Aku rasa anak-anak juga bakalan suka banget. Dan selain kenyal, si ciloknya ini bumbunya juga kerasa, gurih dari bumbunya, harum wangi dari bawang-bawangnya juga kerasa. Apalagi dimakan pakai saus kacang gini, pastinya udah dijamin makin gurih. Saus kacangnya juga gurih pol ya teman-teman, manis, asin, asam, pedas, gurih dari bawang gorengnya nampol banget. Kalau kalian misalnya nggak ada kerjaan, lagi gabut di rumah atau iseng-iseng bikin cemilan di rumah, pastinya ini cocok banget karena bikinnya gampang banget, bahan-bahannya juga sederhana. Yang paling penting rasanya mantep, walaupun kita nggak pakai daging sapi atau ayam, tetap rasa ciloknya ini gurih banget. Terima kasih kalian setia dukung YouTube channel Enisa Yuliati. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share agar channel YouTube ini makin berkembang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum dan bye-bye.